tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. 3. Husnudzon dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan tertimpa ujian dan musibah, manusia harus semakin mempertebal rasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dialami dalam kehidupan manusia pasti memiliki hikmah yang besar di masa mendatang. Ada kalanya manusia merasa tidak nyaman dan tidak terima dengan sesuatu keadaan. Sebenarnya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian tersebut baik untuk manusia yang mengalaminya. Oleh karena itu, saat ujian datang, bersabarlah dan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Nabi Ayub alaihissalam telah memberikan contoh terbaiknya. Meskipun demikian, dalam menghadapi kesulitan, kita juga harus berusaha semaksimalnya yang kita bisa. Sebab Allah telah berjanji dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. 4. Husnudzon dalam melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pencipta. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmah dan tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini dengan meyakini tidak ada satu penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia. Dengan menanamkan sikap ini, manusia akan lebih memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya dengan penuh penghormatan kepada Sang Pencipta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru wa ghayrul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi
dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Quran surat Shad ayat 27. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawna fakhalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita